Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Demokrasi menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia, baik ras, suku maupun agama, itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakin yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau, kamu semua itu hanya satu jenis, tidak berbeda-beda. Tapi justru saya, Tuhan, yang menyebabkan kamu itu berbeda-beda, agar kamu semua berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi maknanya semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing. Kita semua ketemu dalam prinsip kalimatun sawa, yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama di antara perbedaan. Tidak perlu menajamkan perbedaan di antara kita yang memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal. Yang sama atau kalimatun sawa ya pasti disetujui oleh setiap orang, apapun ras dan kelompoknya, adalah keadilan. Pasti disetujui oleh siapapun, apapun agamanya, pasti orang setuju pada penegakan hukum dan keadilan. Perlindungan pada masyarakat lemah dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada wong cilik. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia. Memasukkan faham syariat. Syariat itu ada yang mengatakan kita kembali ke Piagam Jakarta, ada yang tidak. Nah sekarang ini terakhir muncul isu Pancasila bersyariah, Indonesia bersyariah. Itu satu ya, nasionalisme kita. Nah tantangan kita sekarang ada dua secara garis besar. Pertama dari sudut idenya, ideologinya, dasar ideologinya sebagai ide. Lalu yang kedua dari sudut tantangan realnya di lapangan. Dari sudut ide sekarang muncul lagi tantangan dengan hadirnya alternatif ideologi lain, khilafah. Khilafah itu tantangan alternatif ideologi dengan alasan Pancasila itu gagal, kan gitu, harus ganti khilafah bagi kita. Nah, sehingga itu yang harus kita hadapi, bahwa Pancasila itu adalah tempat kembali pemersatu, dan ide khilafah itu sudah lama diperjuangkan dan selalu tidak menjadi kesepakatan, karena yang lebih bisa diterima itu Pancasila tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah sebenarnya. Karena syariah itu apa sih? Kalau saya katakan begini, kalau Indonesia bersyariah itu atau Pancasila bersyariah itu sebenarnya berlebihan istilah itu, karena sebenarnya kita ini sudah bisa hidup bersyariah tanpa menyebut kata bersyariah. Bersyariah itu apa sih? Bersyariah itu intinya tauhid, bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tauhid itu kan menurunkan aturan-aturan hidup. Nah, misalnya Anda harus berbuat adil, syariah kan? Anda harus menegakkan demokrasi dengan baik, musyawarah dengan baik. Anda harus punya pemimpin yang jujur, itu kan syariah. Anda harus menegakkan hukum, itu syariah. Anda harus toleran, itu syariah. Jadi kata Indonesia bersyariah itu sebenarnya sudah ada. Kita harus toleran. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Jangan pernah keluar dari situ. Biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu. Madura Pak,
Saya ini orang Madura. Di Madura yang namanya sesama Nahdien itu sudah saling ikam hanya gara-gara perbedaan orientasi politik, gara-gara cebong kampret, gara-gara kadrun bazar RP. Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Endamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet. Karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Nah, oleh karena itu, marilah kalangan Nahdien, tetaplah kita berada dalam firqoh-firqoh politiknya kalangan Nahdien. Ini jangan jauh-jauh dari Kiai Yusuf, jangan jauh-jauh. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Kalau Habib Zaman dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Jadi apa yang saya gambarkan hari ini, bahwa kita harus memperkuat berbagai tali persaudaraan di kalangan Nahdien ini. Kita jangan mau lagi tertipu oleh berbagai pragmatis politik untuk kepentingan sesaat. Kita harus betul-betul menjaga supaya politik Islam masa lalu betul-betul mengilhami gerakan-gerakan harokah-harokah siasah kita hari ini, dan juga supaya bisa mendirikan bangunan yang kuat untuk politik Islam masa depan. Kita harus betul-betul membawa ilmu pengetahuan ini sekuat-kuatnya ke dalam ranah-ranah politik kita. Marilah kita tiru kejayaan Islam masa lalu dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penguat tali ukhuwah Islamiyah kita, dan supaya kita tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara, tidak mungkin. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Kita ambil jalan tengahnya. Yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, namanya Pak Mahfud MD. Bukan karena beliau berasal dari Madura sama dengan saya, tapi kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Karena begini pertimbangannya, Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu, beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia untuk menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya qabul. Saya juga pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan, persahabatan dan kerja sama selama ini kepada
semua teman, tapi sebagian, diwakili sebagian yang hadir di sini, Ibu Puan Maharani yang terhormat, Mas Prananda, kemudian ada Bapak Ketua TPN Bapak Arsyad Rashid, Bapak Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto dan Bapak Oli Dodokambe, serta teman-teman yang lain, ada Pak Andika dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Tunggu. Ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PD Perjuangan. Membangun kedaulatan pangan itu merupakan tugas dari PD Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari presiden disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PD Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari presiden, tetapi menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest. Kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.